Oke, welcome back to our lovely channel, bosku. Nah, kembali lagi di channel kesayangan kita tentunya. Dan kali ini adalah video yang ketiga untuk malam ini. By the way, admin on fire banget kayaknya ya. Karena emang udah 3 minggu nggak ngupload gitu. Terus ada temen yang komen kan tadi untuk nge-push supaya admin ngupload. Jadi oke, gas pokoknya. Nah, banyak banget cerita 3 minggu selama nggak ngupload, dan itu mantep-mantep banget ceritanya kalau menurut admin sendiri. Ada yang berkah ya, ada yang hikmah, ada yang gabut, nggak tahu lah pokoknya. Ada yang makan mie ayam, ada yang makan bakso pokoknya, ada yang jalan-jalan ya. Nah, kita nggak bakal ngomongin yang aneh-aneh pokoknya. Nah, di sini yang bakal kita bahas adalah project yang udah admin share sebelumnya, yang udah admin share, yang udah admin anjurin untuk garap. Dan jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Ini tiap video pokoknya bakal aku bilangin terus. Karena apa? Karena keuntungan dan kerugian ditanggung tangan yang pencet, tanggung masing-masing gitu. Soalnya bahaya banget kalau menurut aku sendiri untuk sekarang bagi para airdropper. Karena kayak kata aku di video sebelumnya, itu kalau para airdropper banyak, terus dana di jaringan-jaringan itu banyak, jaringan L2 atau L1 gitu, yang kalian bridge, yang kalian stake gitu. Itu sasaran empuk bagi para hacker kalau menurut aku sendiri. Dan hati-hati pokoknya dalam garap airdrop. Kalian liatin backingannya kayak mode ini. Kita lihat backingannya dulu, dan backingannya itu salah satu layer 2 yang gede, yaitu Optimism atau ticker tokennya itu OP. Ini bukan promo, bukan apa segala macam. Jadi nggak ada ajakan beli dan jual ya. Jadi backernya itu nggak main-main, itu backernya bagus kalau menurut aku sendiri. OP sendiri build-nya atau launching tokennya itu berani banget di bear market kemarin. Kalian bayangin aja bear market, kalian liatin jarang ada yang berani launching project gitu, tapi mereka berani. Jadi kalau menurut aku sendiri backernya bagus, dan project kedepannya insya Allah bakal bagus. Dan kita liatin kabarnya, emang kemarin mereka nulusin event airdrop satunya itu sampai April. N-nya sampai April. Dan emang bener, waktu di akhir April mereka itu ngumumin, kita liatin di pengumuman mana ya? Sorry, kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kita buka tweetnya. Dear Mod Community katanya, airdrop 1 will be extended by 5 days until May 5th katanya. This extension puts the community in a great place over the long term to succeed. We will share further updates with you very soon. Thank you for your continued support and looking forward to build together katanya. Nah, mereka itu ngumumin kayak sedikit kendala kalau menurut admin sendiri untuk para komunitasnya, karena janjinya itu airdrop season 1 itu bakal end di bulan April, jadi orang expect-nya bakal berhenti di tanggal 30. Karena apa? Karena nggak bagus juga untuk komunitas atau untuk early supporternya kalau airdropnya itu kepanjangan. Karena apa? Karena poinnya itu bakal kedilusi, bosku. Kayak ibaratkan pemerintah nih misalkan. Print duit itu ibaratnya max-nya di 1 triliun rupiah misalkan. Tapi karena mereka ibaratnya ada kendala, ada mungkin ya problem dikit kan. Itu mereka ngeprintnya itu jadi 1,5 triliun. Yang kena dampaknya siapa? Yang kena dampaknya itu komunitas lagi. Iya, komunitasnya ibaratnya. Yang kena dampaknya itu warga-warganya. Kelihatannya sih sebenarnya nggak bakal ada dampaknya, tapi dampaknya itu bakal kerasa kayak inflasi atau barang-barangnya itu jadi lebih mahal dari yang seharusnya. Sedangkan gaji itu naiknya nggak terlalu banyak dari inflasi itu sendiri. Nah, sama halnya sama kayak sebuah project itu, kalau ininya project airdrop season satunya diperpanjang, lebih panjang walaupun cuma 5 hari, itu inflasi dari suatu poin itu bakal kerasa untuk early supporternya, untuk komunitas awalnya. Karena apa? Keberhasilan suatu project juga ditentukan dari support atau dari dukungan dari komunitasnya. Jadi kalau komunitas merasa kecewa, ibaratkan project tersebut juga takut
kalau kedepannya TPL mereka atau total value lock, sorry, sorry, udah ngaco ini ngomongnya, atau total value lock mereka itu bakal turun drastis. Nggak tahu kenapa ya, kalau kalian ngeliatin sebenarnya project-project sekarang pada seneng kayak ngumbar-ngumbar TPL mereka gitu. Kayak ibarat kan tanda kutip bangga misalkan ya, kalau total value lock-nya itu tinggi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari project-project sebelumnya, kalau menurut admin pribadi, itu yang terpenting bukan total value lock-nya tinggi atau enggak, tapi berdasarkan utility atau oke, yang pertama utility ya, atau fungsi atau kegunaan dari project tersebut. Kayak misalkan mode ini tokennya ntar bakal dijadiin apa nih? Kegunaannya apa ini? Nah, itu yang bakal membuat komunitasnya tersebut tertarik gitu. Kayak BNB utility-nya banyak kan. Ingat ini bukan ajakan beli dan jual dan bukan juga promo. Nah, sampai mana tadi by the way bahasannya? Aduh, sampai mana tadi ya? Lupa. Nah, utility ya tadi ya, sampai utility. Nah, terus, aduh, apalah. Pokoknya lanjut yang inilah. Nah, jadi intinya airdrop satu itu diperpanjang sampai tanggal 5 Mei dan komunitas itu sebagian kayak admin sendiri juga sebenarnya udah komen-komen sebelumnya dari sebelum tanggal 30 ya. Ini kapan N-nya nih? Kapan N-nya nih ya? Soalnya kan udah deket-deket akhir April dan benar emang akhir April mereka itu ngumumin, tapi pengumumannya diperpanjang 5 hari ya. Kalau 5 hari sebenarnya kerasa sih, tapi oke lah, masih oke lah pokoknya. Dan mod ini bakal ada season 2-nya, masih ada season 2-nya. Ntar bagi yang mau ikut, sorry, kita ngomongin alokasi dulu ya. Alokasi untuk airdrop pertama kemarin 550 juta token ya totalnya, atau kisaran 5,5%. 50 50 jutanya itu kalau nggak salah itu alokasi untuk para Poton sama Orbs deh. Photon sama Orbs holder itu bakal dapat alokasi 50 juta token itu dibagi berapa total yang elik gitu. Nah, terus untuk 500 jutanya itu dibagi nggak tahu eh, mereka ngebaginya linear atau hybrid itu ke poin-poin yang kita hold sekarang. Dan ada lagi pengumuman lainnya. Coba kita scroll ke bagian atas. Baru tadi kalau nggak salah. Mana. Nah, di sini kita liatin thread mereka. Introducing mode katanya. Mereka memperkenalkan mode yang bentar lagi bakal meluncur. Yang bisa diklaim tanggal 7 dan season N itu tanggal 5 Mei untuk season 1. Dan bakal langsung lanjut season 2 habis season 1 N di tanggal 5 juga di bulan tersebut. Nah, the launch of mode katanya brings us closer to our missions. To our mission of building new economic systems for growth powered by the Monk ecosystem. Full details in the post below katanya. Nah, di sini in summary katanya, airdrop 1 will end on 5th May. Airdrop 1 itu bakal berakhir di bulan 5, kayak yang kata admin tadi. At approximate time itu 1 PM UTC, jam 1 UTC, PM itu siang ya. Jadi kalau kita ibaratkan N-nya itu jam 7 malam. Sorry, 1 tambah 7 berarti jam 8 malam N-nya. Jam 8 waktu Indonesia Barat ya, WIB. Nah, airdrop 2 will start on the 5th May at approx 2 PM UTC. Selang dari airdrop 1 N sama airdrop 2 mulai itu cuma sejam. With boosted incentive katanya. Dengan insentif yang bakal bisa di-boost ibaratnya. Dan setelah admin baca-baca, boostnya ini untuk yang udah join airdrop pertama dan tetap join airdrop kedua gitu. Dan lanjut, sorry. Bukan dan lanjut join airdrop kedua. Jadi buat yang pengen ikutan, belum terlambat kalau menurut aku sendiri. Walaupun ya mungkin nggak bakal dapat alokasi untuk airdrop pertama, karena mereka punya nominal minimal untuk dapetin airdropnya. Bisa pakai kode admin yang bakal admin taruh di kolom deskripsi sama kolom komentar ntar. Nah, 5,5% of the mode supply will be claimable katanya on the 7th May at 11 AM UTC. 5,5% total token mode supply-nya itu bakal bisa diklaim tanggal 7 Mei jam 11 AM pagi. Jam 11 pagi UTC, jadi
kalau kita convert ke WIB waktu Indonesia Barat itu jamnya jam 11 tambah 7 berarti kisaran jam 6 sore. Nah, kalian itu bagi yang waktunya itu waktu WIB, waktu Indonesia Barat, itu bisa klaim jam 6 sore ya, jam maghrib. Tapi ingat, ngeklaimnya bagi yang muslim, ingat habis sholat maghrib ya. Jangan sampai ninggalin sholat maghrib karena mau klaim ini, mau token. Kan parah gitu. Nah, terus the largest 2,000 wallets katanya will be subject to 50% vesting over 3 months katanya. Jadi untuk top 2.000 wallets itu yang poinnya udah gede-gede banget itu sampai puluhan juta itu poinnya. Itu bakal di vesting 50% selama 3 bulan. Jadi unlock 50% waktu TGE tanggal 7 Mei, terus unlock 50% lagi selama 3 bulan. Nggak tahu gimana caranya, mungkin per bulan diklaim atau habis 3 bulan baru bisa klaim semuanya, itu nggak tahu lah pokoknya. Nah, mereka ngejelasin kayak gini di postingannya. By the way, bisa lanjut lagi deh kayaknya bahasannya. Mana, mana, mana. Coba kita liatin. Ini bakal seru nih bahasannya. Mana white paper? Oh, bukan di sini. Bah, perasaan tokenomiknya ada nih. Kok tiba-tiba tokenomiknya nggak ada ya? Nah, oke, by the way, di sini admin ulas sedikit yang udah admin liatin, walaupun di sini nggak tahu kemana apa namanya tokenomiknya, itu bakal admin bahas dikit. Dan untuk para point holder itu, kalau yang punya poin ibaratnya, admin tuh kisaran poinnya cuman berapa ya kalau nggak salah, ribuan lah pokoknya. Jadi untuk elik untuk dapetin tokennya itu, token mode-nya itu ada syarat minimal poin gitu. Pertama ingat, syarat minimal poin. Jadi misalkan kayak syarat mereka 2.000 poin nih, supaya bisa dapat airdrop. Jadi minimal itu kita harus punya 2.000 poin ya. Ntar di-convert jadi berapa token itu nggak tahu. Dan harga satu poin itu di Whales Market itu sekarang diperjualbelikan di kisaran 0,04 USD sampai 0,05 USD. Dan untuk di-convert, kalau misalkan satu mood, ntar kisarannya itu hampir 1 banding 4 gitu ya. Harga moodnya sendiri nanti kita bahas. Nah, terus yang pertama tadi, sorry, kita bahas ulang lagi. Yang pertama tadi itu minimal poin untuk bisa ngeklaim. Dan yang kedua, admin masih ingat banget waktu ngeliatin tadi, katanya itu bagi yang ini, yang bridge out atau transfer asetnya itu dari mode network ke luar gitu, kayak misalkan kan kalau kita bridge in gitu, kita naruhin aset dari wallet kita kayak misalkan dari Binance ke ini, ke mode network gitu, di bridge kan, bridge masuk gitu kan. Nah, yang bridge keluar sebelum tanggal 7 Mei katanya itu bakal kena penalti, tapi itu bukan berarti enggak elik ya. Soalnya elik atau enggaknya itu tergantung minimal poinnya nanti. Tapi kalau misalkan kita kena penalti atau kita kena hukuman karena ini breach out gitu aset kita, itu mungkin bakal dihukum mungkin 10% atau 1% gitu ya, nggak tahu. Itu tergantung mereka. Dan di sini waktu cek-cek lagi rupanya mungkin mereka dengerin komunitasnya. Jadi tweet masalah tokenomic kayak minimal poin terus kayak apa segala macam itu jadi ditarik lagi kayaknya deh, atau mungkin aku yang nggak nemuin ya mungkin. Dan di sini kita bisa liatin itu Bybit udah siap untuk ngelakuin launchable mode network dan total hadiahnya itu 14 juta token mode totalnya itu di Bybit. Nggak tahu gimana caranya pokoknya. Nah, ada sih sebenarnya, tapi bagi yang pakai Bybit ya. Ini bukan ajakan untuk pakai Bybit ya, nggak ada promo apa segala macam.
eh, mungkin bisa ikut mode ya, mode launch pool. Nah, terus apa lagi yang bakal dibahas nih? Oh iya, yang menariknya itu kisaran harga mode-nya. Dan kisaran harga itu biasanya kita harus nyari dari yang pengalaman. Kayak CC2 Venture. Biasanya yang akurat-akurat kalau menurut aku sendiri. Itu CC ini keren banget masalah akuratnya pokoknya. Dan iya by the way untuk Layer Zero kayaknya bentar lagi deh. Mungkin bulan ini atau berapa bulan ke depan itu bakal launching juga tokennya. Jangan ngarepin terlalu banyak kalau menurut aku sendiri dari Layer Zero. Kenapa? Karena yang garap itu banyak banget bosku, jutaan. Nah, di sini dia juga nge-share berita Egan, terus kita scroll ke bawah yang masalah mode tadi. Nah, di sini katanya mode airdrop back of the napkin math katanya. Correct me if I'm wrong katanya. CMEEW. 1,7 B points currently circulating katanya. 1,9 B points likely by May 7th. Claim date katanya. Dia itu bilang kalau untuk sekarang itu kalau kita sendiri yang lihatin di website itu total circulating poinnya itu 1,755 berapa gitu B atau billion points. Dia expect atau dia itu memperkirakan bakal jadi 1,9 billion point waktu tanggal 7 Mei waktu sebelum di close atau waktu udah di close ntar. Sorry, bukan tanggal 7 Mei ya, tanggal 5 Mei. 5 Mei. Soalnya N-nya kan 5 Mei ya. Dia mungkin salah-salah dikit ya mungkin. Nah, 1,9B mungkin waktu tanggal 5 Mei ntar soalnya kampanye N tanggal 5 dan claim date-nya itu tanggal 7. 5,5% to airdrop katanya. 550 ya token, terus 7,50 foundation, unlock 750 M token katanya, result 1,3B circulating token. Jadi yang waktu ngeluncur abis airdrop ntar itu enggak 550 juta token, tapi totalnya itu 1,3B token ya, ditambah sama foundation. Nah, kita masuk ke hitung-hitungannya, ini yang paling menarik bagi para airdropper. Di sini dia ngitung 550 juta token dibagi 1,9 B poin itu kisarannya 1 poin itu dapat 0,2895 mode tokens. Kalau mode market cap 1B katanya, 1 billion, 1 mode sama dengan 0,7. Nah, ini terlalu tinggi kalau menurut kami sendiri. Tapi kita nggak tahu ya, market bakal behave-nya gimana ntar. Karena, oh ya kita lanjut dulu. Nah, result hasilnya 1 point is worth 0,222. Ini karena poinnya itu harganya spekulatif sebenarnya di Wells Market. Kita nggak bisa bilang di Wells Market itu harga poinnya itu ya terlalu tinggi atau terlalu murah. Kita nggak bisa bilang gitu. Tapi sebenarnya Whales atau para paus-paus itu emang tahu gimana caranya untuk ngitung valuasi, ngitung kayak misalkan satu poin ini harga harusnya itu berapa, mereka lebih lihai daripada kita. Jadi kalau menurut aku sendiri kita harus rada ngikut-ngikut prediksi mereka ya. Nah di sini kalau kayak kata Sisi misalkan di sini market cap mode-nya itu 1B, terus satu mode sama dengan 0,7 itu harga satu poin itu harusnya 0,22, tapi kayak yang kita lihat itu kan harganya 0,05 ya. Jadi kayaknya kurang memungkinkan deh. Nah, terus di sini juga dia bandingin sama Manta. Manta has a 443 juta market cap. So maybe 1 billion is too steep for mode katanya. Karena mungkin katanya Manta itu cuman punya 443 juta dolar valuasi market cap-nya ya. Jadi mungkin kalau menurut aku sendiri ini terjemahannya itu kayak 1 billion itu terlalu jauh untuk mode ya, terlalu kurang memungkinkan gitu untuk mode. Karena Manta sendiri yang raise-nya atau yang fundraise-nya itu lebih tinggi daripada mode, itu cuman 443 market cap. Nah, 443 juta market cap. Nah, terus kemungkinan kedua, kita bahas lagi. Kalau mode market cap itu 500 juta market cap, satu mode sama dengan 0,38. 500 juta market cap dibagi 1,3 billion circulating supply. Hasilnya satu poin itu worth 0,111. Jadi kita bandingin lagi. Waktu di Wells Market itu harga poinnya 0,05. Jadi kayak ibaratkan setengah dari ini. Setengah atau mungkin nggak nyampe setengah dari ini ya.
Jadi ya kita bagi lagi mungkin jadi 250. Tapi ingat, valuasi-valuasi kayak gitu kita nggak bakal bisa memprediksi loh. Soalnya walaupun dia raise itu dikit, fundraise-nya itu lebih kecil daripada yang lain, itu bakal mungkin harganya lebih tinggi atau lebih rendah daripada ekspektasi kita. Karena ingat, yang lebih lihai ngitung itu atau yang ngasih nilai itu bukan kita, tapi majority ya. Nggak cuman misalkan kalian ya expect 0,7. Iya kan itu lu kan yang kayak gitu, apa namanya, kalian kan ibaratnya yang ngarep 0,7, iya admin juga ngarepnya kalau bisa 1 USD ya sebenarnya. Tapi kenyataannya kadang nggak berkata begitu. Nah, biasanya para pemain-pemain besar itu tahu untuk valuasi segini harganya gimana gitu. Nah, sisi sendiri expect itu aku juga sebenarnya expect-nya gitu ya, 250 juta market cap is more appropriate kan ya, lebih memungkinkan kalau menurut aku sendiri. You simply cut the 0.111 per point price in half katanya. Yeah, so it could be sorry. Terus hasilnya bakal 0,05 USD per point. There are some additional dynamics in play. Example maksudnya. A minimum amount of points is required. Minimum poinnya itu dibutuhkan 2K top wallets are 50 2K top wallets are 50 fast. 2000 top wallets kayak yang udah admin bahas sebelumnya, 50% itu di vesting. Terus katanya di sini removing from circulating supply. Jadi sisi ini beranggapan mungkin market cap-nya itu bakal lebih tinggi ya dari seharusnya. Kayak trading price-nya itu waktu launch-nya ntar bakal lebih tinggi dari 0,2 lah mungkin ya. Karena apa? Karena 2000 top wallet itu bakal divesting 50% ya. Terus bakal ada minimum point untuk dapetin alokasinya itu. Jadi mungkin mereka ada beberapa pilihan ya. Mungkin bagi yang berapa orang nggak dapat, mungkin alokasi tokennya itu bakal dijadiin airdrop season 2 atau mungkin bakal dibagiin ke orang-orang yang elit di season pertama. Dan itu sakit sih kalau menurut aku. Sakit bagi yang ini, bagi yang nggak elit ya nanti. Semoga pokoknya walaupun sekecil apapun poin yang kalian dapetin bagi para viewer admin, walaupun yang pakai referral code-nya cuman berapa ya, kalau nggak salah nggak ada deh, malah orang lain nih pakai. Admin itu harus nguli di Discord-nya loh, astagfirullahaladzim. Pokoknya di sini bagi yang mau join season 2 jangan lupa pakai referral code-nya admin sambil apa sambil dukung admin ya. Ini parah banget. Udah di share-share project yang bagus malah nggak pakai referral code-nya ya. Ya terserah pokoknya itu mah apa ya namanya. Tergantung pilihan masing-masing ya. Dan mungkin untuk video kali ini bagi yang masih penasaran atau apa segala macam pengen komen silahkan kolom di apa-apalah komen di kolom komentar. Dan ingat bagi yang tertarik untuk join atau register atau daftar di airdrop kedua itu bisa register pakai referral code-nya admin yang bakal ditaruh di kolom deskripsi atau kolom komentar. So mungkin untuk video kali ini jangan lupa untuk DIR, do your own research. Karena apa? Karena keuntungan dan kerugian itu masing-masing. So see you guys in the next video.